Dekat lagi bola kepada Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam, bola kali kepada Asnawi Mangkualam, balik pemirsa. Sebuah peluang dan Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Shin Tae-yong langsung coret 5 pemain usai kalah memalukan melawan Libya tadi malam jelang Piala Asia 2024 jadi tuntutan saya sekarang. Melihat hasil yang konyol dan aneh di laga uji coba tadi malam, jelas saya sangat geram dengan para pemain yang bikin blunder parah sehingga menyebabkan Timnas Indonesia kalah telak 4-0. Pemain pertama dicoret Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia adalah Dendi Sulistiawan. Laga tadi malam jelas Dendi tampak kebingungan saat memegang bola ketika sudah berada di depan gawang lawan. Yang kedua harus dicoret adalah Wahyu Pras. Dia gagal mengantisipasi bola yang menyebabkan terjadinya gol pertama Timnas Libya. Yang ketiga harus dicoret adalah Jordi Amat. Pemain ini semakin lama makin turun penampilannya. Terbukti tadi malam buat 2 blunder fatal sekaligus. Yang keempat adalah Justin Hubner. Meskipun baru disumpah WNI, Justin tadi malam berbuat sangat ngawur dan lakukan blunder memalukan. Yang terakhir harus dicoret Shin Tae-yong adalah Egy Maulana Fikri. Tadi malam peran dia sangat tidak terlihat. Setujukah kalian? Silakan komentar di bawah. Termasuk Asnawi Mangkualam, 6 pemain tidak dimainkan Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia versus Libya. Dalam pertandingan ini terdapat 4 pemain yang tidak dimainkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Mereka adalah Muhammad Riyandi, Hernando Ari, Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Saine Patinama. Untuk Elkan Bagot dan Saine Patinama namanya tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Elkan Bagot diketahui baru akan tiba di Turki Selasa waktu setempat. Sedangkan Saine tengah pulang ke Belanda untuk menengok ibunya yang jatuh sakit. Jujur, ada masalah di kesehatan ibunya Saine. Saya mengizinkan Saine kembali ke Belanda dulu supaya psikologisnya lebih stabil, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bikin 2 blunder fatal di laga Timnas Indonesia versus Libya, Justin Hubner akui masih beradaptasi. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner melakukan 2 blunder fatal yang berujung gol untuk Timnas Libya pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Sang pemain belakang mengakui masih beradaptasi dengan pola permainan Timnas Indonesia. Dalam laga tersebut, Hubner masuk pada babak kedua. Sayangnya dia melakukan 2 blunder fatal yang berujung gol untuk lawan. Kesalahan pertama adalah saat Hubner mencoba melepaskan umpan ke sisi kanan yang kemudian dicuri oleh pemain Libya. Blunder kedua adalah saat pemain Wolverhampton Wanderers itu melepaskan umpan diagonal di muka gawang yang dipotong langsung oleh lawan. Selepas pertandingan, Hubner mengakui masih beradaptasi dengan permainan Timnas Indonesia. Dia pun dengan jujur bertanggung jawab atas kedua gol tersebut. Ini adalah pertandingan pertama saya, ini sangat sulit karena musim baru bagi saya. Formasi baru, kata Hubner selepas laga. Sementara itu, hasil minor ini tentu menjadi catatan penting bagi Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Setelah ini mereka akan kembali menghadapi Libya pada Jumat 5 Januari 2024 di Antalya, Turki. PSSI warning, Timnas Indonesia diminta lebih solid dan serius saat lawan Timnas Libya Jilid 2. Timnas Indonesia diminta lebih solid pada laga kedua melawan Timnas Libya nanti. Melalui laman resmi Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) menuliskan tajuk besar yang meminta skuad Garuda bermain lebih solid soal urusan bertahan. Laga kedua pertahanan harus lebih solid, tulis tajuk laman resmi PSSI. Tentunya, tuntutan ini dirasa wajar setelah Timnas Indonesia dihajar Libya 0-4 di laga persahabatan pertama.
Lini pertahanan dinilai kurang solid dalam pertandingan tersebut. Terkhusus babak kedua, ada 2 blunder fatal yang dilakukan oleh pemain bertahan sehingga berujung gol untuk timnas Libya. Sementara itu, hasil minor ini juga menjadi catatan penting bagi timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Mereka akan kembali menghadapi Libya pada Jumat 5 Januari 2024 di Antalya, Turki. Kemudian, Indonesia akan bertolak ke Qatar pada 6 Januari. Di sana, Mark Locke dan kawan-kawan akan melakoni uji coba terakhir kontra timnas Iran pada 9 Januari 2024 di Doha. Bung Ropan bungkam bacot keras Bung Towel tepat tadi malam. Sebut STY punya taktik brilian dengan tambah back naturalisasi. Beberapa waktu lalu kita melihat bahwa Bung Towel mengkritik Shin Tae-yong soal rencana naturalisasi back Liga Inggris Nathan. Bung Towel bilang kenapa kita datengin back naturalisasi terus, kenapa tidak yang lain posisi striker misalnya. Nah, kritik konyol Bung Towel itu ditampar keras Bung Ropan tadi malam. STY punya pandangan berbeda dia. Bangun pondasi dari belakang dengan banyak back itu karena dia melihat kelemahan kita tuh ada di belakang. Banyak itu bisa kalah dalam bola-bola sepace ketika lawan-lawan dengan tinggi badan lawan Irak. Misalnya Irak kan tinggi-tinggi semua bagus-bagus dalam sebuah set pace corner kick dan apapun kan itu bola-bola udara tuh penting. Ujar Bung Ropan. Makanya Bung Towel harus banyak belajar bola lagi lah. Alhamdulillah kabar gembira. Isu timnas Indonesia keluar AFF sampai hebohkan media Cina. Gabung EAFF jadi solusi akhir. Kalian semua setuju Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF? Silakan komentar di bawah ya. Di sisi lain, salah satu media Tiongkok, Sohu, turut menyoroti kemungkinan Indonesia mengajukan diri untuk bergabung dengan EAFF East Asian Football Federation. Menurut informasi terkini, Indonesia kembali mempertimbangkan untuk meninggalkan AFF dan mungkin mengajukan permohonan untuk bergabung dengan EAFF. Namun saat ini kursi puncak EAFF sedang kosong dan Presiden Du Zhaochai telah dipecat, tulis media Tiongkok Soho. EAFF adalah wadah bagi negara-negara sepak bola Asia Timur, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Dalam pandangan media Sohu, kehadiran Indonesia dalam EAFF akan memberikan tekanan signifikan kepada Tiongkok,